Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil bisnis plan yang telah kami buat tentang agrowisata peternakan pada Kampung Adat Segunung di Jombang. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ihda Anissa Alivia dengan NPM 245010048. Lalu ada saya sendiri, Tesalonika Purnama Siregar dengan NPM 245010053. Dan ada Novalia Nurhaini dengan NPM 245010071 serta ada Florenza Cantika Genkato dengan NPM 245010078. Pada presentasi kami kali ini, bagian yang akan kami bahas yaitu ringkasan eksklusif, misi pada bisnis plan, konsep dan ide bisnis, pengukuran dalam bisnis plan, informasi latar belakang, kebutuhan dan riwayat manajemen, strategi pemasaran, strategi keuangan, strategi keluar atau penutupan bisnis plan, dan lampiran yang berupa paket wisata. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai ringkasan eksklusif. Ringkasan eksklusif sendiri merupakan kesimpulan ide usaha dan strategi pemasaran. Ringkasan eksklusif yang sudah kami buat berdasarkan agrowisata peternakan yang ada di Kampung Adat Segunung ialah salah satu hal yang melatar belakangi ide usaha yang kami pilih ini yaitu untuk lebih mengenalkan agrowisata peternakan yang ada di Kampung Adat Segunung ke masyarakat luar. Karena peternakan sapi yang ada di Kampung Adat Segunung ini merupakan potensi yang besar sebagai agrowisata yang berkualitas bila dikembangkan dan dikelola dengan baik. Agrowisata peternakan yang ada di Kampung Adat Segunung ini kami targetkan pada keluarga yang ingin berliburan untuk mendapatkan suasana pedesaan dan pengalaman baru di dunia peternakan. Selain keluarga, agrowisata ini juga kami targetkan pada anak-anak yang berkunjung dan ingin mendapatkan pengetahuan baru mengenai peternakan. Selain menikmati suasana pedesaan yang sejuk dan nyaman, keluarga dan anak-anak yang menjadi target pasar wisata ini tentu akan mendapatkan pengalaman yang mengasyikkan dan wisata edukasi yang berguna menambah pengetahuan. Kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan ketika berkunjung ke agrowisata Kampung Adat Segunung ini ialah melihat proses pemerahan susu sapi, ikut turun langsung memerah susu sapi, memberi makan sapi, mengunjungi dan melihat proses pengolahan susu sapi menjadi berbagai produk olahan oleh UMKM setempat, dan edukasi konservasi mengenai pengelolaan kembali limbah sapi menjadi biogas. Selain berwisata pada peternakan sapi, nantinya wisatawan yang berkunjung ke Kampung Adat Segunung ini juga akan mengunjungi objek wisata lainnya yang ada di tempat ini. Selanjutnya pada rangkuman strategi keuangan, modal akan didapatkan melalui urunan warga Kampung Adat Segunung, peminjaman melalui bank dan beberapa kebutuhan dalam pengembangan agrowisata peternakan ini yang akan dijelaskan dalam bagian berikutnya. Berikutnya ada pernyataan misi. Misi dari kelompok kami yaitu meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Kampung Adat Segunung melalui pengembangan agrowisata yang ada, khususnya agrowisata peternakan, memiliki daya saing dan bersifat berkelanjutan berbasis konservasi. Konsep dan ide bisnis dari kelompok kami yaitu konsep agrowisata berbasis konservasi yang mengajak wisatawan untuk mengolah limbah ternak yang berupa kotoran yang dimanfaatkan sebagai pupuk dan sebagai sumber energi. Kotoran dari sapi bisa dimanfaatkan sebagai listrik pada rumah warga yang disewakan ataupun usaha yang terdapat di Kampung Adat Segunung, seperti Gria Asri Food, pengolahan susu, dan pembuatan batik Segunung. Selain sebagai penambah atraksi wisata, juga untuk penanggulangan dampak negatif dari limbah kotoran sapi. Atraksi wisata berbasis konservasi ini bisa dimanfaatkan bagi pengetahuan wisatawan yang belum mengetahui manfaat lain dari limbah kotoran sapi. Yang berikutnya ada rangkuman pengukuran. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari kelompok kami adalah untuk menerapkan wisata ekologi pada wisatawan, yaitu kegiatan wisata tanpa merusak atau mencemari alam dan mengurangi dampak buruk bagi lingkungan Kampung Adat Segunung. Lalu ada sasaran periode 5 tahun ke depan. Di tahun 2023 merencanakan konsep pengembangan agrowisata berbasis konservasi dan melakukan survei lokasi untuk penambahan atraksi wisata di Kampung Adat Segunung.
Di tahun 2024, mengkoordinasi dan memberikan pengarahan kepada masyarakat lalu pencarian dana. Di tahun 2025, pengembangan fasilitas untuk kawasan konservasi dan pembentukan lembaga kepariwisataan. Di tahun 2026, merencanakan strategi pelaksanaan agrowisata berbasis konservasi dan penentuan strategi dalam kelembagaan. Dan di tahun 2027, pelaksanaan agrowisata berbasis konservasi dan mengevaluasi terhadap perencanaan di tahun sebelumnya. Baik, saya akan lanjutkan selanjutnya pada rangkuman informasi latar belakang. Pada analisis pasar, wisatawan berkelompok dengan merujuk pada wilayah Jawa Timur. Pada bisnis plan kelompok kami akan menarik wisatawan yang berada di wilayah Jawa Timur, terkhusus pada daerah sekitar wilayah agrowisata Kampung Adas Gunung, Jombang. Selanjutnya pada kebutuhan usaha. Dengan misi yang telah dibentuk sebelumnya, pengembangan agrowisata pertanakan ini dapat dengan dasar-dasar konservasi tersebut. Kebutuhan usaha ini dapat dibagi menjadi divisi SDM, pengelolaan, fasilitas sarana dan prasarana, pemasaran dan juga industri hasil produk oleh peternakan tersebut. Selanjutnya, pada pembagian divisi ini bertujuan untuk menyelaraskan pengembangan agrowisata peternakan pada Kampung Adas Gunung dengan berjalannya secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan awal pada bisnis plan kami. Selanjutnya, pada rencana pemasaran melalui tren pariwisata. Dalam rencana ini, tren menjadi fokus dalam pemasaran agrowisata peternakan ini. Tren agrowisata peternakan ini masih belum banyak diketahui oleh banyak wisatawan, sehingga teknik pemasaran yang akan lebih digencarkan dan menyeluruh. Selanjutnya, rencana pemasaran ini dapat melalui baliho, media sosial, maupun lainnya dengan menggunakan tren yang dapat dikembangkan di agrowisata peternakan Kampung Adas Gunung sebagai bahan pembeda dengan agrowisata lainnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang kebutuhan dan riwayat manajemen. Secara harfiah, definisi manajemen sebagai cara untuk mencapai tujuan secara teratur dan terarah. Manajemen diperlukan dalam semua bidang kehidupan, suka atau tidak suka. Pengertian umum manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatur kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Sistem manajemen harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang perlu dicapai dari segi individu maupun kelompok, dalam upaya kolaboratif dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Menjalankan bisnis membutuhkan perencanaan, dalam arti manajemen diperlukan agar usaha berjalan lancar dan mencapai tujuan perorangan maupun kelompok. Banyak sekali contoh bahwa siapapun yang memulai bisnis tanpa rencana yang matang akan tumbang di tengah jalan. Tanpa aktivitas manajemen, sangat tidak mungkin keuntungan penjualan dapat dicapai. Manajemen yang diterapkan pada perusahaan mencakup semua yang diperlukan untuk mencapai tujuan penjualan, mulai dari perencanaan, pengendalian, tindakan, dan akhirnya evaluasi. Kegiatan manajemen tersebut dapat digunakan untuk memantau kemajuan suatu perusahaan. Apakah ingin bergerak lebih cepat atau lebih lambat? Merujuk pada pengertian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan unsur terpenting yang menentukan perkembangan suatu perusahaan. Tentu saja perusahaan yang baik juga tergantung pada manajemen perusahaannya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Novalia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami buat di Kampung Adat Segunung ini ialah mengacu pada 4P. 4P tersebut ialah product, price, promotion, and place, atau bisa disebut juga dengan mix marketing. Yang pertama ialah produk atau produk. Sebagai bisnis usaha perjalanan wisata, produk yang disediakan merupakan produk jasa wisata, gabungan dari beberapa objek wisata yang ada di Kampung Adat Segunung, dengan produk utamanya yaitu agrowisata peternakan sapi perah. Berikut jabaran produk yang disediakan. Pertama, melihat dan merasakan langsung pemerahan susu sapi. Yang kedua, memberi makan sapi. Yang ketiga, mengunjungi dan melihat proses pengolahan susu sapi menjadi produk susu olahan seperti es krim, susu kurma, dan susu kemasan botol yang dikelola oleh UMKM Kampung Adat Segunung. Yang keempat, edukasi konservasi mengenai pengelolaan limbah sapi menjadi biogas hingga dapat mengurangi dampak buruk dari limbah kotoran sapi.
Yang kelima, mengunjungi perkebunan kopi dan melihat proses petani kopi merawat bahkan memetik biji kopi yang siap panen. Yang keenam, mengunjungi mata air atau sungai yang ada di Kampung Adat Segunung. Dan yang terakhir, menonton dan merasakan sendiri bermain alat musik tradisional yaitu gamelan bersama anak-anak Kampung Adat Segunung serta menonton pertunjukan tari remo. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada ringkasan eksklusif, produk yang ditawarkan pada agrowisata peternakan sapi Kampung Adat Segunung ini merupakan jenis wisata gabungan dari wisata-wisata yang ada di Kampung Adat Segunung. Baik agrowisata peternakannya, agrowisata pertanian, wisata budaya, dan wisata alam. Mengingat bahwa Kampung Adat Segunung ini memiliki potensi yang luar biasa dari berbagai bidang. Walaupun menggabungkan beberapa objek wisata yang ada, namun kami tetap mengedepankan dan menjadikan agrowisata peternakan yang menjadi produk utama. Yang kedua, price. Untuk harga yang kami tawarkan pada agrowisata peternakan Kampung Adat Segunung ini tergolong cukup ramah di kantong. Rincian harganya ditawarkan dengan adanya paket wisata untuk keluarga per 5 orang anggota keluarga. Lalu ada harga tiket masuk Kampung Adat Segunung dengan orang dewasa 15.000 dan anak-anak 5.000 saja. Serta ada juga paket wisata untuk outbound anak-anak per 15 orang. Rombongan anak TK, PAUD ataupun SD. Dan kemudian ada biaya penginapan atau homestay per orang dan per hari, include makan 3 kali sehari. Rincian untuk price untuk paket-paket ini nanti akan dijelaskan kemudian pada bagian paket wisata lampiran di akhir. Kemudian ada yang namanya place. Terdapat 2 cara yang bisa dilakukan calon wisatawan untuk berwisata ke tempat ini. Yang pertama, mendatangi langsung ke Kampung Adat Segunung. Kampung Adat Segunung terletak di Desa Carangwulung, Kabupaten Jombang. Untuk bisa berwisata ke tempat ini, dapat langsung mengunjungi Kampung Adat Segunung dan menemui masyarakat setempat yang menjadi pengelola wisata tempat ini. Yang kedua, melakukan booking wisata melalui website dan Instagram resmi Kampung Adat Segunung. Calon wisatawan dapat mengakses website resmi Kampung Adat Segunung dengan alamat website segunung.com dan Instagram resmi milik Kampung Adat Segunung dengan username @kampungadatsegunung dan menghubungi admin kemudian melakukan book paket wisata terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada promotion. Kegiatan promosi untuk memperkenalkan agrowisata Kampung Adat Segunung ini dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya pertama, promosi melalui sosial media Instagram. Kampung Adat Segunung, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sudah memiliki akun Instagram resmi dengan username Kampung Adat Segunung. Akun Instagram ini menjadi media masyarakat setempat untuk mempromosikan wisata yang ada di Kampung Adat Segunung kepada masyarakat luas. Dengan mengupload konten foto maupun video mengenai keindahan dan keunikan agrowisata peternakan, kegiatan adat budaya, dan keindahan alam yang ada akan membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung. Yang kedua, promosi melalui website resmi. Website resmi sudah dibuat untuk promosi Kampung Adat Segunung. Website dengan alamat segunung.com dapat diakses wisatawan untuk melihat hal-hal menarik mengenai agrowisata peternakan yang ada dan wisata-wisata lainnya. Promosi di web ini juga dilakukan dengan mengupload berita-berita terkini berupa kegiatan yang baru dilaksanakan di Kampung Adat Segunung. Adanya promosi melalui website ini akan menambah branding yang baik bagi Kampung Adat Segunung. Dan yang terakhir, promosi melalui baliho yang dipajang di pinggiran jalan. Kegiatan ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang dapat melihat informasi mengenai agrowisata peternakan dan wisata lainnya di Kampung Adat Segunung. Baliho ini akan dipajang di pinggir-pinggir jalanan sehingga kendaraan-kendaraan yang lewat dapat membaca dan dengan mudah menemukan promosi dari agrowisata peternakan Kampung Adat Segunung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan dalam strategi keuangan. Yang pertama, adanya pendataan awal terkait jumlah masyarakat Kampung Adat Segunung yang ingin memberikan kontribusi kepada pengembangan agrowisata peternakan ini. Selanjutnya, adanya perjanjian di awal dengan seluruh masyarakat terkait jumlah yang akan diiurkan dan jangka pembayaran yang akan ditetapkan. Selanjutnya, laporan terkait iuran ini nantinya akan disebar kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pengembangan agrowisata peternakan ini dan menjadi evaluasi berikutnya. Dan selanjutnya, ada laporan terkait penggunaan apa saja pada pengembangan agrowisata peternakan ini, baik
saat ini hingga nantinya, dan akan disebarkan pula kepada masyarakat yang berkontribusi sebelumnya dan menjadi evaluasi berikutnya. Selanjutnya ada di bagian peminjaman modal. Kita akan meminjamkan melalui Bank BRI dan menggunakan ada bagian kur, ada kur mikro yang didapatkan hingga 50 juta dan kur retail hingga modal 500 juta. Jangka waktu cicilan pada kur mikro maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit investasi. Dan selanjutnya untuk kur retail jangka waktu cicilan maksimal 4 tahun sebagai kredit modal kerja dan maksimal 5 tahun sebagai kredit investasi. Untuk syaratnya berupa memiliki usaha produktif dan dianggap cukup layak, telah melakukan usaha secara aktif minimal selama 6 bulan terakhir, memenuhi syarat administrasi seperti KTP, KK, dan surat izin usaha, dan yang terakhir tidak sudah menerima layanan kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KKB atau KPR. Selanjutnya pada kebutuhan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan ini dibagi menjadi beberapa pembiayaan. Ada yang pertama pembenahan area peternakan, perkiraan biaya 5 juta hingga 50 juta. Selanjutnya pembangunan area khusus agrowisata peternakan, ada pembangunan fasilitas khusus sterilisasi susu sekitar 10 juta hingga 50 juta, tambahan pembelian alat-alat pendukung 1 juta hingga 100 juta, tambahan fasilitas pembangunan khusus kegiatan agrowisata 10 juta hingga 50 juta. Dan selanjutnya ada penambahan jumlah sapi yaitu sekitar 10 juta hingga 30 juta. Catatan, kebutuhan pada pengembangan kawasan agrowisata ini dapat bertambah dan penambahan selaras dengan berjalannya kegiatan agrowisata tersebut. Selanjutnya ada pemasangan baliho sekitar 100 juta. Selanjutnya untuk strategi keluar atau penutupan bisnis. Konsep exit strategi ini masih dipandang sebagai opsi untuk keluar dari perusahaan. Opsi ini dipilih ketika perusahaan dalam kondisi yang kurang baik atau mungkin bisa dibilang di ambang kebangkrutan. Perbedaannya adalah bisnis exit sekarang memberikan pemahaman yang lebih baik bahwa strategi keluar bukan hanya meninggalkan perusahaan karena perusahaannya tutup. Tetapi konsep bisnis exit memberikan wawasan bahwa konsep ini dapat digunakan sebagai opsi untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut. Strategi penutupan bisnis yang kelompok kami gunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kerugian adalah dengan melakukan penghentian kegiatan operasional. Menghentikan kegiatan operasional ini dalam jangka waktu yang bisa panjang ataupun pendek, tidak menentu. Penghentian kegiatan ini dilakukan sementara waktu dengan tujuan untuk mencari solusi dan melakukan pertimbangan atau inovasi bagaimana kedepannya agar bisnis yang kelompok kami buat bisa bangkit kembali. Untuk mencari potensi apa yang bisa kita kembangkan atau diperbarui agar menarik minat wisatawan agar mau melakukan kunjungan kembali. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai paket wisata. Kami sudah menyusun paket wisata yang ada di agrowisata peternakan Kampung Adat Segunung dengan beberapa jenis paket wisata. Yang pertama, ada jenis paket wisata untuk keluarga, dihitung per 5 orang anggota keluarga. Untuk paket wisata keluarga ini juga dibagi menjadi 2, yaitu 1 hari wisata dengan harga 250.000 per 5 orang, dan paket wisata 2 hari wisata dengan harga 400.000 per 5 orang. Kita akan membahas terlebih dahulu paket wisata untuk keluarga yang 1 hari. Kegiatan rinciannya ialah pukul 1 siang berkumpul di pendopo Kampung Adat Segunung. Pukul 1.15 sampai 1.30 kegiatannya yaitu penyambutan dan perkenalan singkat mengenai agrowisata, peternakan sapi perah, dan wisata lainnya di Kampung Adat Segunung. Selanjutnya, pada pukul 1.30 sampai 1.45, wisatawan dan guide akan berjalan menuju peternakan sapi perah. Setelah sampai di peternakan sapi perah pada pukul 2 siang sampai 2.30, kegiatannya yaitu memberi makan sapi perah. Selanjutnya pada pukul
2.30 sampai pukul 3 sore, kegiatannya yaitu edukasi mengenai konservasi pengelolaan limbah sapi menjadi biogas. Pada pukul 3 sore sampai 4 sore, yaitu proses pemerahan susu sapi. Di proses pemerahan susu sapi ini, selain hanya melihat saja, wisatawan juga dapat turun langsung untuk memerah susu sapi dengan tangannya sendiri. Kemudian pada pukul 4 sore sampai 4.15, wisatawan dan guide akan berjalan menuju tempat pengolahan susu sapi. Setelah sampai pada pukul 16.15 atau 4.15 sampai 4:45, wisatawan menyaksikan pengolahan susu sapi dan membawa pulang hasil olahan susu sapi, yaitu berupa susu sapi botol kemasan dan susu kurma serta es krim. Kemudian pada pukul 4.45 sampai 5 sore, perjalanan kembali menuju pendopo Kampung Adat Segunung. Setelah sampai di pendopo pukul 5 sore sampai 5.15, wisatawan menyaksikan penampilan tari remo dan sedikit edukasi mengenai tari remo. Setelah melakukan penyaksian dari tari remo, pukul 5.15 sampai 5.30 adanya kegiatan penutupan. Itu tadi untuk paket wisata keluarga per 5 orang yang 1 hari. Kemudian bagaimana dengan yang 2 hari? Paket yang 2 hari ini dengan harga 400.000. Untuk hari pertamanya, wisatawan jam 1 siang berkumpul di pendopo Kampung Adat Segunung, jam 1.15 sampai 1.30 penyambutan dan perkenalan singkat mengenai agrowisata peternakan sapi perah dan wisata lainnya di Kampung Adat Segunung. Pada pukul 1.30 sampai 1.45 perjalanan menuju peternakan sapi perah. Pada pukul 2 siang sampai 2.30 memberi makan sapi perah. Kemudian pada pukul 2.30 sampai 15 atau 3 sore, edukasi mengenai konservasi pengelolaan limbah sapi menjadi biogas. Kemudian pada pukul 3 sore sampai 4 sore, yaitu proses pemerahan susu sapi, sama seperti kegiatan yang 1 hari. Setelah proses pemerahan susu sapi, pada pukul 4 sore sampai 4.15, wisatawan berjalan menuju tempat pengolahan susu sapi. Kemudian pada pukul 4.15 sampai 4.45 menyaksikan pengolahan susu sapi dan membawa pulang hasil olahan susu sapi, yaitu berupa susu sapi botol kemasan dan susu kurma serta es krim. Kemudian pada pukul 4.45 sampai 5 sore, perjalanan kembali menuju Kampung Adat Segunung ke pendoponya. Kemudian pada pukul 5 sore sampai 5.15 menyaksikan penampilan tari remo dan sedikit edukasi mengenai tari remo. Pada pukul 5.15 sampai 5.30 penutupan untuk hari pertama. Kurang lebih untuk hari pertama ini sama dengan wisata yang 1 hari ya. Selanjutnya setelah penutupan hari pertama itu, pukul 18 sampai pukul 19 atau jam 6 sampai jam 7 malam itu ada makan malam. Kemudian jam 7 kegiatan bebas dan beristirahat. Pada pukul 7 pagi sampai jam 8 pagi keesokan harinya, wisatawan sarapan pagi dan bersiap-siap untuk kegiatan selanjutnya pada hari kedua. Jam 8 pagi sampai 8.15 wisatawan diminta untuk berkumpul di pendopo Kampung Adat Segunung. Kemudian pukul 8.15 sampai 8.30 briefing kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di hari kedua. Kemudian 8.30 sampai 8.45 perjalanan menuju kebun kopi. 8.45 sampai 9.30 melihat kebun kopi dan edukasi dari petani kopi mengenai pertumbuhan kopi khas Kampung Adat Segunung serta melihat pemanen biji kopi jika sudah siap panen. 9.30 sampai 9.45 perjalanan menuju tempat pengolahan biji kopi khas Kampung Adat Segunung. 9.30 sampai 9.45 perjalanan menuju tempat pengolahan biji kopi khas Kampung Adat Segunung. 9.45 sampai pukul 10 melihat proses pengolahan biji kopi khas Kampung Adat Segunung. Lalu jam 10 sampai 10.15 perjalanan menuju peternakan kambing. 10.15 sampai jam 11 mengunjungi peternakan kambing dan memberi makan kambing. Pukul 11 sampai 11.15
wisatawan kembali lagi ke pendopo Kampung Adat Segunung. Dan pukul 11.15 sampai jam 1 siang melakukan istirahat, sholat, dan makan siang. Setelah isoma pukul 13 atau pukul 1 siang sampai pukul 14.15 atau 1.15, mohon maaf 2.15, perjalanan menuju mata air atau Sungai Busini. Kemudian pukul 2 siang 15 sampai 3 sore bermain di mata air Sungai Busini. Selanjutnya pukul 3 sore sampai 3.15 perjalanan menuju ke pendopo Kampung Adat Segunung. Kemudian pukul 3.15 sampai 3.30 itu ada tea time yang disediakan oleh pihak Kampung Adat Segunung. Kemudian setelah tea time atau sambil melakukan tea time, pukul 3.30 sampai 4 sore menyaksikan penampilan karawitan oleh anak-anak Kampung Adat Segunung. Pukul 4 sore sampai pukul 5 sore edukasi mengenai karawitan dan belajar memainkan karawitan. Kemudian pada pukul 5 sore sampai 5.15 itu penutupan dari kegiatan paket wisata yang 2 hari keluarga ini. Selanjutnya kita akan membahas paket wisata untuk outbound anak-anak per 15 orang untuk rombongan anak TK, PAUD, ataupun SD dengan harga paket yaitu 250.000 per 15 anak. Kegiatan ini hanya satu pilihan saja, yaitu 1 hari. Dengan rincian kegiatannya itu berkumpul di pendopo Kampung Adat Segunung pada pukul 9 pagi, kemudian jam 9.15 sampai 9.30 penyambutan dan perkenalan singkat mengenai agrowisata peternakan sapi perah dan wisata lainnya di Kampung Adat Segunung. Kemudian pukul 9.30 sampai 10 games mengenai sapi dan kambing untuk tujuan edukasi kepada anak-anak. Kemudian pukul 10 sampai 10.15 perjalanan menuju peternakan kambing. 10.15 sampai 11.15 memberi makan kambing dan edukasi mengenai kambing. Selanjutnya pada pukul 11.15 sampai 11.30 itu perjalanan menuju pendopo Kampung Adat Segunung. 11.30 sampai 13 atau jam 1 siang itu ada kegiatan istirahat, sholat, dan makan siang. Setelah isoma, yaitu pada pukul 1 siang, berkumpul kembali ke pendopo Kampung Adat Segunung. Kemudian pada pukul 1 sampai 1.30, penampilan karawitan oleh anak-anak Kampung Adat Segunung. Pukul 1.30 sampai jam 2 siang, belajar memainkan karawitan. Pukul 2 siang sampai 2.15, yaitu perjalanan menuju peternakan sapi perah. Pukul 2.15 sampai 3.15 yaitu memberikan makan sapi perah. Pukul 3.15 sampai 4 sore yaitu proses pemerahan susu sapi dan edukasi mengenai sapi perah. Selanjutnya pada pukul 4 sore sampai 4.15 perjalanan kembali menuju tempat pengolahan susu sapi. 4.15 sampai 4.45 menyaksikan pengolahan susu sapi dan membawa pulang hasil olahan susu sapi, yaitu yang berupa susu sapi botol kemasan, susu kurma, dan es krim. Selanjutnya pada pukul 16.45 atau 4.45 sampai jam 5 sore kembali melakukan perjalanan ke pendopo Kampung Adat Segunung untuk melakukan penutupan. Setelah sampai di pendopo yaitu pada pukul 5 sore sampai 5.15 penutupan serangkaian kegiatan. Itu tadi penjelasan mengenai paket wisata yang sudah kami susun di agrowisata peternakan sapi perah maupun peternakan lainnya dan wisata-wisata lainnya yang ada di Kampung Adat Segunung. Sekian video presentasi dari kelompok agrowisata peternakan berbasis konservasi. Terima kasih.